Veritas simplex oratio est. Kebenaran adalah khotbah sederhana. Pledoi atau nota pembelaan atas nama terdakwa, yang mulia dan persidangan yang kami hormati serta jaksa penuntut umum yang kami muliakan. Kami mohon maaf, kami tidak membaca keseluruhannya menjadi satu. Jadi kami hanya baca yang penting-pentingnya. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Hampir 2 bulan kita bersama-sama telah membuka satu demi satu tirai-tirai kegelapan yang menyelumuti kasus penipuan dan penggelapan yang dituduhkan kepada terdakwa. Dengan terbukanya tirai-tirai kegelapan tersebut, sinar terang kejelasan masuk dan menyelimuti sidang ini. Sehingga benih-benih keharuman dari mimbar persidangan yang suci dan sakral ini menyeruak, membuka mata, telinga dan hati kita untuk tahu tentang kebenaran fakta-fakta dalam perkara yang dituduhkan kepada terdakwa. Berhubung setiap pemeriksaan saksi-saksi didahului dengan ucapan sumpah mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka secara langsung kita telah mengundang Tuhan untuk ikut hadir, membantu kita semua melakukan yang benar, yang adil, dan yang baik dalam perkara yang dituduhkan kepada terdakwa. Kehadiran Tuhan di dalam persidangan yang mulia dan suci ini terlihat secara jelas melalui keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang pada awalnya dibuat sedemikian rupa, seolah-olah terdakwa adalah seorang penipu dan orang yang menggelapkan uang. Tetapi kemudian terbuka secara terang benderang melalui saksi dan alat-alat bukti yang justru membuktikan bahwa terdakwa bukanlah seorang penipu dan orang yang menggelapkan uang yang diterimanya dari. Hanya orang yang bertuhan dan orang yang benar-benar manusialah yang mampu untuk melihat, mendengar, dan merasakan hadirnya kebenaran dalam persidangan ini. Itulah mengapa perintah dari pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan, peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Karena dengan Pancasila itu melalui sila pertama kita belajar cara bertuhan, dan melalui sila kedua kita belajar tentang cara menjadi manusia, untuk dapat memberi kebenaran, keadilan, dan kebaikan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing di mimbar persidangan yang mulia ini. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, justru terbukti terdakwa yang mengalami kerugian sebesar Rp182.887.500. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan sidang yang kami muliakan. Dalam seluruh fakta persidangan yang tersajikan secara terang benderang, terungkap 4 fakta hukum sebagai berikut. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terdakwa harusnya divonis bebas. Karena bukti-bukti lain dan keterangan-keterangan saksi lain sengaja dihadirkan untuk mengaburkan dan menggelapkan kebenaran dari fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi dalam perkara ini. Bahwa berhubung setiap irah-irah putusan yang mulia majelis hakim didasarkan pada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang mengindikasikan invocatio Dei atau mengundang Tuhan dalam menjatuhkan putusan, maka kami yakin dan percaya yang mulia majelis hakim sebagai primus inter pares atau wakil suara Tuhan di muka bumi akan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Atau apabila majelis hakim pengadilan negeri Klaten berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya, ex aequo et bono. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menguatkan dan meneguhkan majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari mimbar persidangan yang mulia ini. Klaten, 27 April 2022, hormat kami, penasihat hukum terdakwa, tidak ada koreksi satupun, semuanya tertandatangani. Kami mohon izin untuk menyerahkan pledoi yang asli berikut bukti-bukti untuk dicek satu persatu yang mulia. Ruang sidang membisu saat kebenaran hendak hadir. Ruang sidang menangis saat keadilan